Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribuan nikmat yang tidak terukur. Baik nikmat Islam, nikmat iman, apalagi nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang membawa dari kita zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin bercerita tausiah yang berjudul Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Teman-temanku, apakah kalian tahu apa itu uswatun hasanah? Uswatun hasanah artinya teladan yang baik. Maksudnya begini teman-teman, di dalam diri Nabi itu terdapat sifat luhur atau sifat yang baik yang harus kita teladani, kita contoh. Di antaranya sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad, yaitu sifat jujur, sifat dipercaya, pengasih, dan juga penyayang. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu jujur, apa itu pengasih, apa itu penyayang, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat dari yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang berbahagia, di antara sifat Nabi yang harus kita pelajari adalah kita pahami ialah sifat dipercaya atau amanah. Misalnya kita disuruh orang tua kita untuk membayar SPP bulanan kepada guru kita. Apabila amanah itu tidak kita sampaikan, berarti kita telah berkhianat. Sedangkan berkhianat itu hukumnya dosa. Teman-temanku yang berbahagia, sifat Nabi Muhammad yang harus kita teladani lagi yaitu jujur, benar dalam perkataan, benar dalam perbuatan. Teman-teman, keuntungan orang yang jujur itu banyak loh. Selain mendapatkan pahala, ia juga akan disenangi, ia akan dihormati, ia akan dipercayai oleh setiap orang sekelilingnya. Nabi Muhammad telah memberikan teladan yang baik semasa kanak-kanak, semasa remaja, apalagi setelah ia diangkat menjadi Rasul. Maka sejak kecil Rasulullah SAW diberi gelar Al-Amin karena kejujurannya dan amanahnya. Nah teman-teman yang berbahagia, Rasulullah SAW memiliki sifat pengasih dan juga penyayang. Kasih sayang Nabi bukan saja terhadap manusia, tetapi terhadap hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Sebagai contoh, kasih sayang Nabi terhadap binatang bisa terlihat ketika beliau sedang memberikan makanan unta dan juga kedelainya. Dilus-elus dan usap-usap badan kepala binatang itu. Kemudian kedua binatang itu betul-betul jinak terhadap Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian di antara para sahabatnya ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah perlakuan baikmu terhadap binatang itu akan mendapatkan pahala?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Semua perlakuan baik terhadap makhluk hidup itu pasti akan mendapatkan pahala." Teman-temanku yang berbahagia, maka dapat saya simpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah sangat berperan penting sekali dalam pertumbuhan bagi generasi Islam. Sifat-sifat teladannya yang sangat bermanfaat untuk kita contoh atau teladani. Demikian yang dapat saya simpulkan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.